Halo semua, kembali lagi dengan Kuintarot Semesta. Aku terpanggil buat bikin readingan ini. Ini sebenarnya aku udah mau tidur, cuma tiba-tiba hati gue bilang gue harus bikin readingan ini. Pesan penting dari malaikat penjaga untuk kamu. Ya, spirit guide. Aku ngerasa di sini emang aku harus beneran bikin, soalnya apa ya? Ada kayak di dalam hatiku tuh aku harus bikin ini, dan ya akhirnya aku memutuskan untuk membuat pesan penting dari malaikat penjaga untuk kamu. Oke? Di sini aku mau ngambil 2 file aja. File pertama ada Furuyarei. File kedua ada Shinichi Kudo. Pikirkan orangnya atau mungkin hati nurani kamu. Apa yang akan terjadi di dirimu, apa yang akan Tuhan berikan padamu. Mungkin kamu lagi berdealing sama orang nih saat ini. Nah, apakah itu sesuatu yang akan baik ke depan buat kamu gitu. Oh ya, kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada, harganya sudah tertera di description box. Jadi kalian cek aja, langsung di kontak person. Aku buka 3 pertanyaan, 5 pertanyaan, 1 pertanyaan. Dan kalau kalian suka video ini, bisa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Aku nggak tahu nih, hati aku lagi kayak aku harus buat video ini gitu. Ini aku beneran mau tidur terus tiba-tiba nggak deh, aku harus buat. Udah beler nih padahal. Oke. Di sini ada 2 file. Gunakan insting kalian untuk memilih file 1 atau file 2. Jangan asal milihnya, jangan pakai mata aja, tapi bagaimana kamu bisa menggunakan perasaan insting kamu. Balik lagi, ini hanya general reading ya guys, tidak bisa 100% resonate sama kalian atau bahkan cocok sama kalian, tapi aku berharap ada energi kalian yang bisa masuk ke dalam sini. Oke? Ngomong-ngomong kalian, pick a card kali ini aku ngerasa butuh energi banyak, jadi jangan nge-skip shuffling. Aku mohon ya guys, jangan skip shuffling. Oke, aku akan mulai dari pile nomor 1. Rei Furuya. Apa pesan dari spirit guide untuk kamu? Berat loh, ini aku langsung berat loh, sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Ten of Cups. Oke. Spirit guide-mu bilang kedamaian akan ada di dalam hidupmu sebentar lagi. Kedamaian, kebahagiaan akan datang ke dalam hidupmu sebentar lagi, asal kamu tetap fokus berada dalam lingkungan sehat, ya, lingkungan yang baik buat kamu. Ini banyak dari kalian yang pernah mengalami ketoksikan dalam karir, dalam pertemanan. Jadi di sini spirit guide kamu ingin mengungkapkan kalau kamu harus keluar dari ketoksikan dan kamu buat dunia menjadi lebih baik dengan cara tinggalkan mereka. Fokus dengan diri kamu sendiri, fokus dengan kebahagiaan kamu, dan akan ada hal yang menarik di dalam hidup yang datang ke kamu gitu. Walaupun kamu ngerasa sendirian, kamu harus mengasingkan diri. Ini energinya kayaknya emang lagi banyak khawatir kamu juga. Terus juga aku ngerasa kamu
sendirian, kayak seakan kamu mengasingkan diri dari orang-orang di sini. Aku ngerasa ada kayak orang-orang tuh kayak berusaha menjatuhkan kamu, berusaha untuk ya kamu selama ini pernah ada di situasi yang lumayan parah, ada persaingan. Jadi walaupun bekerja juga situasinya di sini persaingan ya kalau aku lihat. Terus di sini orang-orang tuh kayak nggak suka sama kamu. Jadi pada akhirnya kamu keluar dari fase stres yang membuat pikiran kamu kacau, fase dimana orang-orang toksik itu akhirnya berusaha untuk membuat pikiran dan beban kamu. Jadi kamu fokus untuk menarik diri saat ini. Kamu udah gak kuat dalam persaingan karir, persaingan pertemanan, atau bahkan permusuhan. Di sini ada orang yang saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi kamu kayak udah ngerasa udah cukup lah gue tinggal di dunia itu gitu. Pesan spirit guide kamu adalah kamu udahlah saatnya untuk fokus menjalani hidup, menata hidup. Akan ada kebahagiaan di sini. Akan ada hal yang menarik dalam diri kamu gitu. Akan ada kehidupan yang lebih baik jika kamu keluar dari fase itu. Iya, berat memang, aku tahu. Emang berat banget karena kamu meninggalkan teman-teman kamu di saat kamu lagi sangat respect juga nggak terlalu respect. Jadi kayak sangat membutuhkan mereka. Ya. Maksudnya walaupun masih ada teman-teman kamu yang baik ya terhadap kamu tanpa ingin mencela atau menjatuhkan, tapi kamu perlahan akan keluar dari situasi ini dan kamu akan menikmati kesendirian kamu ya. Aku ngerasa kamu kembali dengan introvert, kamu kembali untuk menyendiri. Ini dulunya kamu penyendiri sih. Akhirnya kamu keluar dari cangkrang, akhirnya bertemu dengan orang yang salah pergaulan gitu loh. Jadinya di sini kamu kembali lagi ke habit kamu yang lama, yaitu menyendiri. Ya, berusaha untuk mengambil langkah maju untuk tidak memikirkan orang-orang ini lagi, berusaha untuk fokus dengan diri sendiri. Jadi spirit guide kamu itu kayak udah memberikan petunjuk ini loh, mereka tuh nggak baik buat kamu loh. Dan di sini kamu kayak ternyata sadar, akhirnya kamu tersadar untuk mengikuti jalan path kamu, mengikuti insting dan naluri kamu. Kalau pada akhirnya emang harus begini, kamu harus keluar dari dunia yang nggak bisa kamu toleransi lagi gitu loh. Pada akhirnya kamu tuh tersadar, ternyata dunia yang selama ini kamu tekuni ini berarti bukan dunia yang seharusnya kamu ambil gitu loh. Masih ada dunia yang lain. Jadi pada akhirnya mungkin spirit guide kamu memberikan sign itu lewat mimpi atau dikasih petunjuk beberapa kali tentang dunia ini nggak sehat gitu. Dan pada akhirnya nih kamu kena rasanya, atau mungkin baru tahu oh ternyata mereka saling sikut mensikut, persaingan yang tidak sehat. Jadinya kamu baru ngerasain gimana sih rasanya disikut sama teman sendiri. Dan akhirnya udahlah, bener, mungkin ini tanda-tanda dari aku mimpi kemarin gitu. Jadinya sebenarnya spirit guide kamu udah memberikan lewat mimpi, terus lewat tanda-tanda di sekitar kamu. Tapi waktu itu mungkin kamu masih kayak nggak peduli, kayak nggak sadar sama sign yang mereka berikan ke kamu. Kamu tetap fokus pada pertemanan ini, dan akhirnya kamu tersadar, ternyata apa yang gue alami lewat mimpi atau mungkin sign yang udah diberikan sama spirit guide itu ternyata penting buat gue gitu.
Dan akhirnya kamu tersadar untuk keluar, kamu menikmati waktu kalian sendiri, mencari kesibukan lain. Kamu lebih banyak memberikan rezeki dan sedekah sih sekarang. Memberikan rezeki dan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Kamu lebih banyak introspeksi diri, banyak meditasi. Aku melihat teman-teman ini lagi banyak yang namanya menenangkan pikiran, berusaha untuk keluar dari fase ini, berusaha untuk kayaknya hidup di dunia yang ini harus banyak yang namanya dibekali dengan rasa syukur, terus berbagi dengan sesama. Jadi di sini kamu lebih belajar untuk beramal ya ketika kamu keluar dari dunia ini. Dulu mungkin kamu tuh kayak nggak inget yang namanya ibadah. Dulu tuh kamu persaingan kerja terus sampai kamu lupa yang namanya sholat, mungkin lupa ke gereja atau lupa berbagi dengan orang biasa. Jadi ketika kamu akhirnya tersadar gitu ya, akhirnya kamu sadar, aku merasakan kamu kayak, oh ternyata semesta dan malaikat penjagaku tuh pinginnya aku hidupnya sekarang lebih baik, lebih positif, dan hidupnya bisa lebih tenang ke depannya. Terus mungkin malaikat penjagaku pinginnya aku tidak di fase ini terus, ada di fase orang-orang sikut mensikut, tapi bagaimana kita bisa menerima dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Kalau ada rezeki kamu memberikan kepada orang asing, orang yang membutuhkan juga gitu loh. Jadinya orang asing, orang yang membutuhkan. Nah, jadinya kamu sekarang lebih banyak meditasi, lebih banyak untuk berharap dan ngelis kehidupan kamu. Jadi kamu udah kayak nggak terpaku sama ya namanya pekerjaan yang harus begini, tapi bagaimana kamu bisa berjalan sesuai dengan kehidupan kamu gitu loh. Kamu pingin berbuat baik gitu, aku melihatnya. Oke. Apalagi yang bisa aku tarik dari kartu ini? BTW selamat pagi ya guys. Aku mau tidur abis ini. Kayaknya beneran berat banget. Tapi kayaknya abis sholat tuh aku rasa tenang banget. Terus akhirnya aku memutuskan untuk bikin ini. Apa yang pesan malaikat penjaga kamu? Clear the air. Buang apapun yang mengganjal di hati kamu. Buang apapun yang bikin kamu stres gitu loh. Kamu adalah orang yang baik, kamu orang yang sabar, kamu adalah orang yang punya potensi untuk power, kamu adalah orang yang strong gitu loh. Jadi jangan sampai kamu terhalang oleh orang-orang yang nafsu duniawi doang gitu loh. Tapi bagaimana kamu bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sangat care kepada kamu gitu loh. Ada take and give-nya gitu. Jadi di sini aku melihat kamu akan mengalami transformasi hidup besar ya. Pesan penjaga kamu bilang kamu akan mengalami transformasi hidup besar yang mungkin kalian belum tersadar, dan pada akhirnya kalian lebih kayak memilih untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Banyak yang spiritual awakening juga di sini yang pile nomor 1. Teman-teman pile 1 tuh lebih banyak ada yang spiritual awakening, banyak yang menyendiri, banyak yang sekarang tuh lebih berpikir untuk orang-orang sekitar kalian, banyak yang ibadah, banyak orang yang lebih taat agama gitu. Karena mungkin kalian udah tahu ternyata hidup itu emang tidak 100%
kita harus bersaing, tapi bagaimana kita bisa menerima keadaan. Kayak sekarang kamu tuh kayak ya udah semua itu kan jalannya udah Allah, Tuhan yang ngatur. Rezeki, mati, jodoh. Jadi kayak kalian udah kayak menerimanya tuh dengan pasrah, nggak dengan pasrah banget sih, lebih tepatnya kalian udah legowo menerima sesuatu gitu. Dan aku ngelihat kayak kalian udah kayak have fun sama hidup gitu. Perjalanan nih kalian tinggal bagaimana kamu dan diri kamu yang menentukan hidup sekalian gitu. Gitu sih yang aku lihat. Dan aku melihatnya kalian tuh kayak lebih santuy sekarang. Dulu mungkin kalian kayak nggak pernah puas, tapi sekarang kayak oh ya udah, nggak akan ada persaingan, nggak iri-irian dan semacamnya. Good job file 1. Aku ngerasa ada banyak energi positif yang akan dihadirkan untuk kalian di file nomor 1. Jadi congratulations, percaya sama Allah, percaya sama Tuhan kalian. Malaikat penjaga kamu akan selalu ngelindungin kamu. Kalau kamu minta, cobalah kamu sedikit berdialog pada mereka, bertanya, spirit guide apa yang harus aku lakukan ke depan gitu. Mungkin akan diberikan sign-sign atau tanda-tanda yang bisa membantu kamu gitu. Oke, file nomor 1 udah. Sekarang kita akan lanjut ke file nomor 2. File number 2. Bismillahirrahmanirrahim. File number 2. 3 of Wands. Oh my god. Kamu lagi di fase bingung ya. Malaikat penjaga kamu lagi berusaha membantu kamu memikirkan jalan di sini. Pesan malaikat penjaga adalah kamu harus seimbangin diri, harus lebih memikirkan buat masa depan kamu. Mungkin kamu ada lagi di fase bingung menentukan hidup ini. Bingung mau apa yang harus kamu lakukan, bingung apa yang kamu ingin kerjakan. Ini soal karir bisa ya, soal apapun bisa, tapi kamu lagi ada di fase bingung. Dan aku ngerasa kamu harus benar-benar menentukan satu kerjaan yang bisa ngebantu kamu untuk tetap stabil gitu ya. Oh my god, ini tentang karma ya. Jadi kalau kamu memberikan kebaikan ya, ketika kamu fokus dengan karir dan kamu misalkan banyak memberikan sesuatu yang baik, orang yang akan datang kepadamu tentu adalah orang-orang yang positif, orang-orang yang baik juga gitu. Nih, aku melihat gini. Di sini banyak teman-teman yang mungkin ada spiritual journey yang bisa nge-healing orang, bisa jadi tarot reader juga bisa, ada light worker juga bisa. Jadi di sini aku merasakan kalian ini mendapatkan gift dari Tuhan, dari semesta untuk membantu orang lain gitu. Tapi kalian bingung. Pesan malaikat penjaga kamu adalah bagaimana kamu bisa meyakinkan diri kamu untuk tetap terus stabil saat membantu orang lain gitu. Lalu aku ngelihatnya gini, malaikat penjaga kamu tuh pingin kamu tuh lebih stabil sekarang. Terus pikirkan yang terbaik buat kamu, karena selama hal positif itu ada di dalam hidup kamu akan baik-baik aja gitu. Dan malaikat penjaga kamu tuh pinginin kamu tuh jangan sampai terbawa arus pergaulan yang salah, atau mungkin kamu bekerja dalam hal-hal yang tidak baik gitu loh. Di sini malaikat penjaga kamu bilang kalau kamu harus benar-benar menentukan kisah hidup kamu gitu. Jangan sampai kamu melakukan karma buruk yang pada akhirnya itu berdampak pada kehidupan kamu. Dan aku merasa
malaikat penjaga kamu pinginnya kamu tuh positif, terus tenangin diri dan kamu bekerja mungkin untuk membantu orang lain. Lebih baik kamu membantu orang lain agar karma yang diberikan juga karma baik gitu. Di sini kamu harus sadar potensi kamu menolong orang, terus potensi bagaimana kamu bisa melihat dunia dengan bijak, berdamai dengan alam, grounded gitu. Malaikat penjaga kamu pingin kamu lebih banyak meditasi, nenangin diri, jangan terlalu stres ya. Tentukan hidup dan tentukan pilihan. Jatuh dong. Sumpah, tiba-tiba aku pingin banget bikin readingan ini abis sholat. Abis ini istirahat. Bener-bener deh gue. Aku tahu ya, perjalanan kamu tuh sulit karena kamu masih belum tahu nih apa yang harus kamu lakukan untuk apa hidup kamu. Tapi nih, ketika kamu udah tahu apa yang mau kamu lakukan, kamu akan mendapatkan hal yang baik gitu. Kamu akan mencapai tujuan hidup kamu, mencapai sesuatu yang kamu inginkan, kehidupan dan kebahagiaan yang kamu inginkan gitu loh. Ini susah loh, aku aja merinding itu karena Queen of Cups. Belajarlah untuk sabar ya. Di sini kamu harus banyak untuk sabar. Kamu kayak banyakin doa, minta perlindungan Tuhan ya. Minta apa ya, ketika kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan sekaligus minta dilindungi sama spirit guide gitu. Dan aku rasa kamu akan baik-baik aja ke depan kalau misalkan kamu ikuti naluri kamu. Cobalah kamu berdialog sama diri kamu sendiri. Cobalah untuk bertanya kepada spirit guide, ya ampun ya Tuhan semesta, spirit guide, apa yang harus aku lakukan? Mungkin aku harus begini, aku harus begini gitu. Di sini aku merasa kamu harus belajar untuk berdialog sama mereka, terus banyak sabar, banyak mengikuti rasa dan insting hati kalian gitu. Oke, one more. Ada Two of Pentacles sih. Emang kamu lagi di fase bimbang. Nah, di sini kamu harus belajar untuk mencari tahu. Misalkan aku kan penyanyi dubber. Tapi aku juga harus berpikir untuk menjadi seorang tarot reader. Nah, di sini aku harus benar-benar menentukan yang mana yang menjadi utama gitu. Yang mana yang menjadi sambilan, yang mana menjadi utama. Dan aku ngerasa keduanya emang prioritas aku, cuman aku harus bisa membagi waktunya gitu. Dan di sini tentukan diri kamu mau kemana dulu. Makanya sekarang aku lagi berusaha untuk bagi waktu. Kalau pagi sampai sore aku lebih fokus buat dubbing. Kalau malam ke pagi sekitar jam 1 aku fokus ke tarot gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanya kamu harus memilih yang mana, itu jalan pilihan kamu gitu. Dan aku ngerasa kalau misalkan kamu bisa nge-manage diri kamu menentukan jalan yang tepat buat kamu, terus karma baik juga, kamu belajar untuk sabar, terus memberikan kepada orang, sekali memberikan rezeki kepada orang, insya Allah akan ada perjalanan yang akan mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Spirit guide kamu ngomong kayak gitu, pesan itu dari spirit guide kamu. Mungkin kamu sudah diberikan lewat tanda-tanda di mimpi gitu. Sudah diberikan tanda-tanda di mimpi, tapi kamu kayak masa sih, kayak berusaha denial. Nah, ini diberikan lagi melalui kartu gitu. Oke, kita akan lihat kartu oracle-nya. Unrequited Love, ini tentang cinta.
uh, kamu jangan mikirin cinta dulu saat ini, karena ketika kamu sedang mikirkan cinta, kamu jadi nggak konsentrasi dalam kerja gitu. Kamu jangan mikirin cinta, kamu harus lebih fokus untuk diri kamu harus lebih fokus pada karir kamu. Kamu aja masih belum tahu nih tujuan hidup kamu mau kemana. Spirit guide kamu lebih memikirkan diri kamu tuh harus tahu kapasitas kerja kamu, biar kamu nggak gampang drop juga. Jadi spirit guide, semesta, Tuhan lagi berusaha untuk kamu udahlah fokus karir dulu, jangan terlalu memikirkan cinta saat ini gitu. Go deep, explore your roots tuh kan. Berusaha untuk mencari inspirasi, tenangin pikiran, berusaha untuk lebih tenang. Coba pikirkan diri kamu yang baik-baik. Cobalah kamu kadang refreshing ke alam gitu, atau dengar musik meditasi, dan pikirkan yang hal-hal yang buat kamu seneng. Jangan sampai kamu stres sendiri, terus kamu pada akhirnya pusing, lalu kamu jadi nggak stabil berpikir. Intinya kamu jangan pernah yang namanya menyalahkan takdir. Kalau misalkan takdir kamu udah harusnya ke sana, ya ke kesabaran, fokus healing, atau mungkin kamu jadi light worker atau tarot reader, ya udah jalanin aja gitu. Terima gift yang Allah dan Tuhan berikan ke kamu. Oke? Jangan sampai kamu banyak denial. Jangan sampai nanti kamu menyesal karena hidup di dunia yang salah, terus hidup yang di dunia yang toksik. Kebahagiaan kamu cuman kebahagiaan kamu, hidup cuma sekali. Jadi tentukan pilihan yang benar-benar baik buat kesehatan jiwa dan mental kamu juga gitu. Oke, terima kasih guys, saya mau tidur. Mimpi indah dan have a great day. Bye.